Oke, teman-teman semua, sekarang kita lanjut ke modul yang kedua ya. Di modul ini kita akan fokus membahas tentang digital marketing channel ya. Oke. Nah, di modul ini kita akan belajar tentang apa aja sih karakteristik dan kekuatan dan kelemahan dari setiap channel yang ada. Terus kita akan bahas lebih detail soal search. Di lesson 2 kita bahas soal SEO dan search marketing. Yang ketiga kita bahas soal social media dan email. Dan yang keempat kita membahas lebih detail strategi memilih channel yang tepat. Oke, kita lanjut channel pembahasan dari lesson yang kelima dari modul yang kedua ini, yaitu bagaimana karakteristik dari setiap channel digital marketing. Nah, di modul sebelumnya kita sudah belajar bahwa ada 5 kelompok utama dari setiap channel digital marketing itu. Ya, teman-teman mungkin masih ingat ada 5 jenis kelompok channel. Nah, teman-teman perlu memahami bahwa tidak semua dari channel itu cocok untuk bisnisnya teman-teman. Ya, jadi makanya teman-teman perlu pelajarin sebenarnya kondisi bisnis saya saat ini seperti apa, dan kemudian channel yang cocok untuk saya gunakan itu seperti apa. Ya. Jadi di sini kuncinya bukan untuk bagaimana kita pakai semua channel, tapi adalah bagaimana kita tahu dan menggunakan channel yang paling relevan, lalu kita betul-betul mengoptimalkan channel tersebut. Sebagai contoh, ketika saya membangun rumah hipno, di awal saya paham betul bahwa channel yang saya kuasai saat itu adalah channel SEO. Dan kondisi dari bisnis saya memang sangat cocok untuk menerapkan SEO karena sedang fokus untuk uh, acquisition di awal supaya mendapatkan customer yang cepat waktu itu. Sehingga saya fokuskan di satu channel tersebut dan hasilnya menghasilkan penjualan yang sangat meningkat. Oke, kita akan bahas kelima jenis channel tersebut, karakteristiknya seperti apa. Nah, inilah kelima jenis channel tersebut, yaitu ada search engine, kemudian ada social media, ada email dan marketing, ada marketplace, dan ada konten dan influence. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah search engine. Teman-teman, search engine itu pasti teman-teman sudah tahu dan sudah biasa menggunakan ya. Contohnya seperti Google, kemudian YouTube ketika teman-teman mencari sebuah video, kemudian Bing, ataupun teman-teman mencari menggunakan marketplace, yaitu marketplace search. Ya, jadi namanya search engine adalah mesin pencari, adalah aktivitas di mana teman-teman user itu melakukan pencarian di internet ya, baik itu menggunakan berbagai platform seperti Google dan lain sebagainya. Ketika teman-teman mencari sesuatu dengan tujuan tertentu untuk mencari intent tertentu, maka itu adalah channel yang disebut kelompok search engine. Ya, jadi ini diperuntukkan orang-orang yang memang sudah aktif mencari. Jadi kapan sebenarnya kita bisa pakai channel search engine? Ya, satu, ketika teman-teman bisnisnya itu adalah bisnis yang dicari. Ya, bisnis yang dicari melalui internet. Contohnya ya, ketika bisnis saya adalah klinik hipnoterapi, maka orang-orang mencari layanan-layanan kesehatan mental yang memang mereka butuhkan. Saya tahu, saya melakukan riset, dan saya tahu bahwa customer saya mayoritas mencari informasi untuk mendapatkan layanan kesehatan mental itu menggunakan Google, maka saya optimalkanlah platform search engine tersebut. Jadi diperuntukkan bagi Anda yang bisnisnya itu adalah sifatnya adalah dicari di dunia digital. Ya, apakah brandnya yang dicari? Misalnya teman-teman mencari contoh misalnya ya, mie gacoan terdekat di daerah saya misalnya. Atau selain brandnya juga bisa industrinya. Misalnya kayak hipnoterapi di Surabaya, atau misalnya layanan website, jasa pembuatan website di Makassar misalnya. Jadi bisnis-bisnis yang industrinya atau brandnya dicari oleh orang, maka teman-teman bisa menggunakan search engine.
Nanti levelnya ada macam-macam tuh. Apakah pencarian dari brand, pencarian dari industri, atau pencarian justru bisa juga nanti pencarian dari satu masalah yang dihadapi audiens. Misalnya teman-teman punya bisnis misalnya restoran ya, misalnya. Nah, tapi kan tidak ada yang mencari restoran di wilayah saya misalnya seperti itu. Maka teman-teman bisa pakai pendekatan, kalau teman-teman mau menggunakan search engine, teman-teman bisa pakai pendekatan yang jauh lebih luas misalnya. Contohnya adalah uh, teman-teman buat konten yang sifatnya resep makanan. Ya, itu kan banyak yang cari. Nah, ketika orang mencari resep makanan, muncul kontennya teman-teman di Google, orang klik, masuk menjadi traffic di websitenya teman-teman, itu sudah menjadi satu prospek kan bagi bisnisnya teman-teman. Begitu mereka terkesan dengan website Anda, terkesan dengan konten Anda, maka mereka akan mulai penasaran dan mencari tahu siapa nih sebenarnya yang menyediakan konten ini. Kok bagus banget, saya follow saya ini ya. Jadi bisa skenarionya itu seperti itu. Ya, itu adalah kelompok channel yang pertama, yaitu search engine. Yang kedua teman-teman adalah kelompok sosial media. Sosial media adalah, ya teman-teman sudah tahu dan pasti sudah menggunakan, yaitu contohnya adalah Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, X, dan lain sebagainya. Ya, ada banyak sekali sosial media yang ada di luar sana. Nah, di sini sosial media itu adalah sifatnya adalah orang-orang yang sedang scrolling, orang-orang yang sedang cari-cari hiburan. Jadi berbeda dengan search engine. Search engine tadi intentnya adalah orang mencari satu kebutuhan. Orang mencari satu produk, orang mencari satu solusi, orang mencari satu brand, satu industri, dan lain sebagainya. Jadi ada intent pencarian, ada maksud pencarian dari si customer. Tetapi di sosial media berbeda. Sosial media adalah orang-orang yang memang cuma butuh hiburan. Maka dia scroll, scroll, scroll. Cuma butuh hiburan, cuma untuk melihat orang-orang yang ada di sana, cuma untuk isi waktu lowong lah misalnya. Ceritanya seperti itu. Jadi di sini orang-orang tidak mencari produk teman-teman ya. Maka sebenarnya namanya sosial media itu kurang tepat kalau kita pakai untuk jualan. Tetapi tentu ada strateginya, bisa dipakai jualan tetapi ada strateginya. Jadi seperti itu. Nah, orang-orang dengan sosial media, yaitu orang-orang yang sedang scroll, berarti yang cocok, brand-brand atau bisnis-bisnis yang cocok menggunakan sosial media itu adalah bisnis-bisnis yang sifatnya sedang mencari nih, kita sedang mencari audiens-audiens baru. Gimana audiens-audiens itu tertarik dengan bisnis kita. Jadi kita hadirkan konten-konten yang memang sifatnya sesuai dengan kebutuhannya mereka, yaitu sifatnya hiburan, inspirasi, motivasi, dan lain sebagainya yang memang bermanfaat untuk audiens. Kalau mereka suka, mereka akan penasaran untuk mengikuti konten kita secara terus-menerus. Nanti secara pelan-pelan kita sisipkan jualan kita di dalam sana. Jadi sosial media itu tidak ada intent pembelian, tidak ada sebenarnya intent untuk untuk transaksi, tetapi intentnya adalah untuk hiburan ya, untuk hiburan, untuk mencari mengisi waktu lowong. Tetapi kita bisa manfaatkan ini untuk mencari audiens-audiens baru, kita secara aktif mencari calon-calon customer dengan menyediakan konten-konten yang bermanfaat untuk mereka. Seperti itu teman-teman. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, channel digital yang ketiga adalah email atau messaging. Email ini diperuntukkan bagi user atau customer yang sifatnya mereka sudah kenal dengan brand kita. Ya, jadi jangan, itu kurang tepat ketika teman-teman tidak kenal, tidak ada interaksi sebelumnya, tiba-tiba kirim email, tiba-tiba kirim pesan, itu nanti akan dianggap spam oleh si customer. Maka strategi paling tepat email dan messaging ini digunakan untuk menjaga hubungan baik dengan customer sebenarnya ya, customer relationship management menggunakan email dan messaging. Jadi orang-orang yang sudah datang dari search engine, sudah datang dari sosial media, itu kita kumpulkanlah di dalam satu database, bisa jadi email atau bisa jadi WhatsApp, bisa jadi Telegram group. Nah, kemudian kita berinteraksi di sana selayaknya customer dan dengan brandnya, seperti itu.
Kemudian yang keempat adalah marketplace. Marketplace ini adalah sifatnya adalah intent untuk pembelian itu sangat tinggi, ya. Namanya marketplace, orang yang masuk marketplace pasti mencari produk. Maka di sini kita tempatnya untuk jualan. Ya, di sini betul-betul intentnya jualan, maka silakan kita gunakan marketplace bagi memang teman-teman yang ingin mengoptimalkan penjualannya, fokuslah ke marketplace. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah konten dan influence. Konten dan influence itu sifatnya adalah contoh kayak artikel blog, kemudian teman-teman bikin podcast, YouTube, atau teman-teman menyewa influencer. Yang ini tujuannya sebenarnya adalah untuk membangun trust, membangun emotional connection supaya customer itu merasa wah ini brand keren banget ini brand sangat-sangat saya sukai, sangat-sangat sesuai dengan preferensi saya, sangat-sangat sesuai dengan yang saya butuhkan, maka saya pengen ikutin dia. Jadi konten dan influence itu sendiri sebenarnya adalah tujuannya untuk membangun kepercayaan, membangun trust dengan customer. Nah, dari kelima jenis kelompok channel ini, silakan teman-teman pilih dan tentukan mana kira-kira yang cocok dengan kondisi bisnisnya teman-teman dan yang cocok dengan kondisi audiensnya teman-teman saat ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas lebih detail lagi masing-masing channel ini di modul-modul atau lesson-lesson selanjutnya.